Erick Thohir memastikan maju sebagai calon ketua umum PSSI. Iwan Bule sampaikan pesan haru jelang Kongres Biasa PSSI. Liga tak ada degradasi, Gibran usul Irfan Bahdim latihan lato-lato. Media Vietnam soroti nasib Sinteyong di ambang pemecotan usai gagal Piala AFF 2022. Lanyala Mataliti adalah sebuah kejutan dalam bursa calon ketua umum PSSI. Kaisang Pangarep terseret dalam pengusulan klub bola Persebaya Surabaya terkait Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023. Kaisang Pangarep dinilai pantas mengemban tugas sebagai Ketua Komite Pemilihan. Persebaya secara resmi mengusulkan Kaisang Pangarep dari Persis sebagai Ketua Komite Pemilihan KLB Pemilihan PSSI tahun 2023. Pesan resmi Persebaya Surabaya. Secara resmi, surat usulan itu disampaikan Persebaya Surabaya untuk Ketua Umum PSSI. Di samping itu, Kaisang Pangarep dengan tersirat menyatakan akan melakukan suatu kegiatan penting dalam waktu dekat. Kongres biasa yang akan berlangsung pada hari ini, Minggu 15 Januari 2023, Muhammad Iryawan justru menyampaikan pesan haru melalui Instagram pribadi miliknya. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengingat masa-masa indahnya saat pertama kali diperkenalkan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Menurutnya, pengalaman tersebut sangat membekas dalam perjalanan hidupnya selama ini. Sabtu 2 November 2019 menjadi sebuah momentum yang paling membekas dalam perjalanan hidup saya, tulis Iwan Bule dikutip dari Instagram resminya. Muhammad Iryawan juga meminta untuk para pihak terkait untuk mengawal kongres ini agar tak ada kesalahan apapun dalam pemilihan kepengurusan PSSI terbaru. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan diri maju sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI periode 2023-2027. Erick Thohir mendaftarkan diri ke kantor PSSI di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 15 Januari pagi. Ia mengatakan dirinya memastikan untuk maju sebagai calon Ketua Umum PSSI lantaran terpanggil dan punya nyali untuk membenahi carut marutnya sepak bola Indonesia. Sebagai anak bangsa, saya terpanggil untuk mengubah keadaan, membuat yang bengkok menjadi lurus. Yang dibutuhkan PSSI untuk maju hari ini adalah nyali untuk menerobos keterbatasan dan berani menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri sepak bola nasional, kata Erick Thohir dalam keterangan di Jakarta Minggu 15 Januari. Mantan Presiden Inter Milan Erick Thohir menyebut perbaikan sepak bola Indonesia merupakan tugas bersama, baik dari PSSI, klub hingga supporter. Erick Thohir menyampaikan proses perbaikan harus terukur dan juga konsisten. Hal ini ia sampaikan usai dicalonkan komunitas sepak bola nasional untuk maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Erick meyakini tata kelola yang baik akan memberikan hasil yang baik juga. Banyak yang sering bilang ke saya, sepak bola kita jalan di tempat. Saya kurang sepakat. Sepak bola kita juga berkembang, tapi perkembangan negara lain jauh lebih cepat. Ini yang ingin saya kejar, ujar Erick Thohir seusai melakukan pendaftaran sebagai calon Ketua Umum PSSI di Jakarta Ahad 15 Januari 2023. Proses perbaikan sepak bola Indonesia memerlukan keberanian dalam mengubah semuanya secara menyeluruh, landasan teori hingga wacana. Bagi Erick Thohir akan terasa percuma jika tidak dibarengi dengan kesungguhan. Salah satu yang Erick Thohir soroti dalam sepak bola Indonesia ialah piramida kompetisi yang sangat sedikit. Padahal, negara-negara tetangga memiliki jenjang kompetisi yang jauh lebih banyak, ucap Erick Thohir. Bahkan hingga memiliki roda kompetisi yang mempertemukan seluruh kontestan seperti Piala FA di Inggris. Erick Thohir juga ingin memperbaiki sistem jadwal kompetisi yang lebih sehat dengan mengacu pada jeda untuk laga uji coba dari FIFA. Dengan berpedoman pada jadwal FIFA, Erick Thohir menilai tim nasional bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan friendly match secara maksimal. Nasib Sinteyong kini masih menggantung usai timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022. Keberlangsungan juru taktik asal Korea Selatan tersebut bersama skuad Garuda itu akan diketahui setelah rapat evaluasi. Gagalnya timnas Indonesia di Piala AFF membuat media Vietnam menyoroti nasib Sinteyong. Mereka menyebut apakah hal itu akan berujung pemecatan bagi pelatih berusia 52 tahun itu. Pelatih Sinteyong terancam dipecat oleh PSSI setelah timnas Indonesia kalah dari Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Tulis laporan The Tau 247. Lebih lanjut, media Vietnam itu juga membahas pernyataan EXO PSSI Juni Rahman yang mendesak Sinteyong untuk mundur karena sudah gagal di Piala AFF 2022. Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka mengomentari hasil keputusan PSSI soal perhentian Liga 2 dan tidak adanya degradasi di Liga 1. Menurut Gibran, usaha pemain di sisa kompetisi ini seperti tidak ada artinya karena kalah atau menang sama saja. Dia bahkan menyarankan pemain Persis Solo Irfan Bahdim untuk latihan memainkan lato-lato. Lah terus iki meh piye nek tanpa degradasi.
Irfan Bahdim kon latihan lato-lato wae popie. Lanjutnya, dia menyoroti usaha adiknya beberapa waktu lalu untuk mengakuisisi Persis Solo dan membawa Laskar Samber Nyawa promosi ke Liga 1. Persebaya Surabaya mengajukan nama bos Persis Solo Kaisang Pangarep untuk dipilih menjadi ketua komite pemilihan untuk Kongres Luar Biasa PSSI yang akan datang. Salah satu anggota KP saat ini Irwandi D. Hanafi menilai hal itu tidak bisa. Persebaya Surabaya tak bisa mengusulkan salah satu petinggi klub untuk menjadi ketua komite pemilihan. Karena kalau mempelajari statuta jelas anggota KP harus independen dan tidak ada hubungannya dengan PSSI, termasuk klub yang menjadi voters, ujar Irawan di Sabtu 14 Januari 2023. Seperti diketahui PSSI akan menggelar 2 kongres dalam waktu dekat. Pertama, kongres biasa yang digelar pada akhir pekan ini, dengan agenda sidang pleno digelar Minggu 15 Januari 2023. Lanyala Mataliti adalah sebuah kejutan dalam bursa pencalonan tahun ini. Pria yang kini menjabat sebagai Ketua DPD RI itu pernah sampai merenovasi kantor PSSI. Dana yang dihabiskan mencapai miliaran dan itu dari dana pribadi. Di samping itu, Ketua DPD dan sekaligus senator asal Jatim itu pernah menjabat Wakil Ketua Umum PSSI periode 2013-2015. Pada periode tersebut, Lanyala juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sepak Bola Indonesia. Saat menjabat Ketua BTN, Lanyala sukses membawa Timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2013. Selanjutnya, Lanyala menjabat Ketua Umum PSSI dari 2015 hingga 2016. Lanyala menjabat kursi tertinggi di PSSI itu usai terpilih lewat Kongres Luar Biasa PSSI yang dihelat di Surabaya. PSSI akan menggelar kongres biasa di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Minggu 15 Januari. Ada 2 agenda dalam kongres biasa PSSI ini. Pertama, penetapan komite pemilihan atau KP dan komite banding pemilihan atau KBP. Sesuai regulasi, agenda kongres bisa diusulkan pemilik suara atau voters minimal 40 hari sebelum waktu pelaksanaan. Dari masukan pemilik suara, agenda yang dibahas hanya KP dan KBP. Dengan begitu, kongres biasa PSSI hari ini juga dipastikan tidak akan membahas soal Liga 2. Seperti diketahui, PSSI telah memutuskan untuk menghentikan gelaran Liga 2 2022-2023 lewat rapat anggota Komite Eksekutif atau EXO pada 12 Januari lalu. 2 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Rizky Ridho Ramadhani dan Marcelino Ferdinand sudah kembali bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk berlatih bersama rekan-rekan mereka di lapangan Polda Jatim. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menyatakan kedua pemain itu kondisinya masih terlihat belum bugar, tapi menganggap wajar mengingat mereka sebelumnya harus berkonsentrasi penuh membela Timnas Indonesia. Ridho dan Marcelino masih perlu istirahat, dalam artian istirahat aktif bukan pasif. 3 hari mereka pulang dari Timnas, sekarang sudah mulai latihan pelan-pelan, kata Aji dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya pada hari Sabtu. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.